Halo semua, apa kabar? Aku Kim. Di dalam video ini aku akan menceritakan episode yang seru yang aku mengalami di Indonesia part 2. Aku pernah tinggal di Indonesia selama 1 bulan dan aku menginap di Jakarta selama seminggu saja. Sangat pendek kan? Walaupun jangka waktunya sangat pendek, aku mengalami banget di Indonesia, di Jakarta juga. Jadi, episode ini terjadi di kota Casablanca, mall yang mungkin terbesar, bukan terbesar, tapi ini cukup besar, di salah satu mall yang besar di Jakarta. Aku pergi 3 kali ke Koska, aku kas. Aku mengalami itu saat aku pertama kali ke kota Casablanca. Aku akan mulai menceritakannya. Saat aku di Jakarta, aku memutuskan pergi ke kota Casablanca karena temanku bilang ada salah satu restoran yang dia paling suka di Jakarta, yaitu Shaburi. Apakah kalian pernah makan shaburi di kota Casablanca? Ini cukup enak. Bukan cukup enak, ini enak banget. Jadi aku penasaran dan memutuskan untuk pergi ke sini juga. Dan saat aku di Jakarta, aku menginap sendiri saja. Jadi aku pergi ke kota Casablanca sendiri kan. Pertama, kejadian ini terjadi hari kedua saat aku di Jakarta. Saat aku baru tiba di Jakarta. Aku sangat deg-degan di Jakarta karena ini pertama kali dan aku sangat kaget lihat, wah, mall yang sangat besar. Wow, ini besar banget. Ada video juga tadinya. Dan aku makan shaburi, menonton film. Aku lakukan banyak di kota Casablanca sendiri. Dan situasinya mulai sekarang. Aku harus menghadiri satu rapat. Ini bukan rapat yang berat, tapi seperti meeting. Aku harus menghadiri rapat itu. Jadi aku coba mencari tempat yang sangat diam dan tenang di Costa Casablanca, mungkin kafe, tapi aku gak bisa cari satu karena tentu saja ini sangat rame-rame, ada banyak orang, wah, sangat berisik. Aku pikir aku gak bisa mendengar rapatnya. Jadi tapi aku bodoh. Sayangnya aku lupa bawa AirPods aku. Aku bodoh ya, aku ingat di hotel tapi lupa. Jadi aku pikir, apakah aku harus pulang ke hotel dan bawa AirPod lagi atau pulang ke hotel aja? Tapi bukan, aku gak mau. Aku mau bermain di kota Casablanca. Jadi aku memutuskan untuk cuma cari tempat yang diam dan tenang untuk mendengar rapat. Tapi aku pikir oke, tidak apa-apa itu. Jadi aku coba cari tapi gak bisa. Jadi akhirnya aku pikir toilet aja. Toilet ini tempat yang mungkin diam dibandingkan dengan tempat lain kan. Jadi aku sedang ke toilet, tapi aku mencari tempat lain di sebelah toilet, yaitu tangga emergency. Aku pikir, aku yakin ini adalah tempat yang paling diam di kota Casablanca. Jadi aku masuk. Sampai itu aku sangat bahagia dan senang. Dan aku pikir aku sangat pintar mencari tempat seperti ini. Jadi aku masuk, buka pintunya dan masuk ke ruang emergency, tangga emergency. Dan ya aku puas karena sangat diam. Tapi dikit panas karena ada AC.
Tapi tidak apa-apa karena lapangnya hanya sekitar 30 menit, 40 menit saja aku bisa tahapnya. Jadi aku masuk dan saat aku coba tutup pintunya, bukan, saat pintunya tutup, aku pikir ini ada masalah dengan itu. Aku gak bisa buka lagi. Wah, jadi aku kaget banget. Jadi aku coba lagi, tapi gak bisa buka. Jadi ini seperti ini. Aku bisa buka pintunya di luar, keluar. Tapi di dalamnya aku gak bisa bukanya. Wah, apa itu? Jadi aku kaget banget. Dan pertama ini kaget dan takut. Apa yang aku harus lakukan? Rapat akan mulai dalam 5 menit. Aku harus menghadiri ini. Tapi aku gak bisa buka pintunya. Gimana aku bisa keluar dari tangga ini? Wah, aku pesan message kepada bosnya. Maaf, aku gak bisa ikut rapat ini karena situasinya sekarang bla 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 bla. Dan aku coba mencari cara gimana aku harus keluar dari ruang ini. Dan aku bisa dengar suara orang-orang di tangga bawahnya. Jadi aku lari ke tangga bawah. Oh, tak ada pintu lain. Ini seperti aku harus mendorong pintunya. Jadi aku pikir, oh Tuhan, bersyukurlah aku bisa tinggal. Tapi saat aku coba mendorong pintu itu, wah ada suara silent. Ya, wah ini besar banget. Jadi aku kaget dan berhenti mendorong pintu itu. Aku pikir aku bisa berhenti semua gunungnya. Seluruh gunungnya karena orang asing. Aku. Jadi, ini adalah cara yang bagus. Dan aku duduk di tangga dan pikir, apa harus aku lakukan kalau aku meninggal dunia di sini? Orang tua aku akan sangat sedih. Aku juga sedih karena aku gak bisa makan, aku gak bisa pergi ke toilet dan meninggal dunia. Ini sangat putus asa. Meninggal dunia di Indonesia. Ini seperti kematian akibat kelaparan. Wow, pengen pikir ini pun juga. Jadi aku duduk di tangga dan pikir-pikir lagi apa yang harus aku lakukan. Dan oke, pasti ada seperti information desk bisa menyelepon kepada mereka. Jadi aku coba cari karena internetnya bisa. Jadi aku coba cari di Google Map Kota Kasablanka. Aku bisa menyelepon kepada mereka. Jadi aku langsung menyelepon kepadanya dan bilang, halo. Dan mereka bilang, oke, halo, apa yang bisa saya membantu? Dan aku terjebak. Karena aku sangat bingung, panas, takut, pusing-pusing. Bahasa Indonesia aku menjadi sangat rendah juga. Aku menjadi bodoh, entah mengapa. Karena aku takut banget. Jadi aku terjebak di tangga Kota Kasablanka. Dan dia bilang, apa? Jadi aku pelan-pelan aja. Oke. Aku masuk ke ruang tangga emergency, tapi aku gak bisa buka pintunya di dalamnya. Bisa buka pintu di keluar, tapi gak bisa buka di dalamnya. Dan dia mengerti, oke, tahu lokasinya. Aku gak tahu lokasinya, ini pertama kali.
Jadi tapi aku ingat di lantai sama ada salah satu restoran Korea yaitu Tuki. Mereka menjual tteokbokki. Jadi aku kaget banget lihat itu. Oh, ada Tuki juga di Indonesia. Jadi aku ingat ini lantai yang sama. Jadi aku langsung memberitahu, oh ini tangga yang sama dengan Tuki dan ramennya, betul? Ramennya. Dan dia mengerti, oke, Sapam akan datang langsung, mohon ditunggu ya. Jadi terima kasih banget. Aku hampir menangis. Jadi aku coba duduk di tangga, tapi ada banyak serangga yang besar seperti cockroach, gak tahu dalam bahasa Indonesia. Jadi aku kaget dan gak bisa duduk juga, mau ke toilet juga karena takut. Jadi Sapam, tolong cepat, aku gak bisa tunggu di sini. Sangat takut seperti itu. Aku berdoa dan berbicara aku rekam semua video juga. Karena kalau aku mati di sini, ini adalah video terakhir di sini ya. Jadi aku rekam semuanya juga. Jadi oke, aku tunggu. Tapi udah 10 menit lewat, tapi Sapamnya gak datang. Jadi aku pikir mereka pasti gak bisa cari karena ada banyak tangga emergency selain itu. Aku paham. Jadi aku coba menyelepon lagi, tapi entah mengapa teleponnya aku gak bisa menyelepon. Ada suaranya, aku gak bisa mengerti, tapi suaranya aku pikir ini artinya aku gak bisa menyelepon kepada mereka. Sekarang aku tahu, aku hanya mengisi di Telkomsel, aku membeli SIM card kan, tapi aku hanya membeli SIM card untuk internet, bukan telepon. Jadi sekarang ini sangat aneh juga, gimana aku bisa menyelepon pertama dulunya kepada mereka. Mungkin Tuhan bantu aku pikir seperti itu. Karena ya aku gak membayar untuk menyelepon, hanya internet saja. Jadi sampai sekarang aku sangat penasaran gimana aku bisa menyelepon kepada mereka dan gimana ini bisa terjadi. Bersyukurlah. jadi aku terus menerus tunggu, tapi mereka gak datang. Jadi aku coba menyelepon, tapi gak bisa menyelepon. Jadi aku pesan message kepada mereka. Aku akan baca dengan kalian. Aku mengirim, selamat siang, saya tadi menyelepon. Saya sedang terjebak di tangga emergency. Dan ada foto seperti itu di dindingnya. Checkpoint security. Mungkin ini adalah lokasi. Saya sekarang di sini dan aku juga mengirim foto tangganya. Sangat takut kan, sangat gelap, aku sepi banget. Dan dia membalas langsung, baik Pak, mohon. Tapi aku nggak tahu kenapa dia panggil aku Pak. Suara aku seperti laki-laki. Oke. Baik Pak, mohon ditunggu, kami akan informasikan secepatnya. Dan ada seperti itu juga di dinding. Aku pikir ini adalah lokasi. Jadi aku mengambil foto itu dan langsung mengirim kepada mereka. Dan mereka, iya terima kasih. Mereka bilang mohon ditunggu Kak. Dan aku, iya. Dan 2 menit lagi mereka balas, tim dari security udah menuju lokasi ya Kak. Aku dapat message itu dan aku menangis karena aku merasa sangat aku gak bisa ekspresikan dengan kata ini, tapi sangat released. Seperti itu, aku bisa tinggal lagi, aku gak mati. Dan Sapamnya buka pintu
Aku pikir mereka bidadari dari surga. Oh, jadi wah, Sapa, terima kasih banget. Mereka tertawa, hahaha. Dan mereka bertanya sesuatu, tapi aku gak bisa mengerti karena aku sangat bingung saat itu. Tapi aku pikir mereka bertanya gimana kamu masuk ke tangga itu. Tapi aku salah mengerti ini dan menjawab aku orang dari Korea. Karena aku hanya dengar mana. Jadi aku pikir di mana. Berasal dari di mana seperti itu. Jadi ya aku orang Korea seperti itu. Dan dia tapi tertawa, orang Korea, oke. Dan aku mengambil foto dengan mereka karena mereka bilang harus melaporkan kepada bosnya. Jadi 1, 2, 3 senyum, cekak. Aku mengambil foto bersama dengan dia dan aku keluar dari tangga emergency dengan aman. Jadi aku langsung mengirim message, terima kasih banget saya keluar. Dan mereka bilang dengan senang hati Kak. Dan aku bilang terima kasih, selalu bahagia dan sehat. Seperti itu. Jadi ini adalah salah satu episode yang lucu sekarang, tapi takutnya tadi aku pikir aku akan mati di tangga emergency. Tapi bersyukurlah aku gak mati. Aku sangat bersyukur kepada orang yang aku menyelepon dan sapam. Semuanya. Jadi aku menjadi lebih jatuh cinta dengan Indonesia karena orang-orang yang sangat lama. Karena aku pikir ini situasinya sangat aneh dan mengganggu. Satu orang asing terjebak di tangga emergency dan menyelepon dengan bahasa yang dikit gak lancar, tapi mereka mengerti dengan bagus dan membantu aku. Jadi wah, ini adalah kejadian yang terjadi hari kedua di Jakarta. Aku mengalami banget dan aku selalu bilang kepada temanku jangan masuk tangga emergency. Dan semua orang bilang, kenapa masuk ke tangga emergency? Kenapa aku seperti itu? Ya, aku paham. Aku aneh. Jadi moral dari situasi kejadian itu adalah jangan lupa bawa AirPod. Karena situasi ini terjadi karena aku lupa bawa AirPod. Aku bodoh ya. Jadi kalian jangan lupa juga, hati-hati. Dan kedua, aku sangat bersyukur karena aku bisa bahasa Indonesia. Kalau aku gak bisa bahasa Indonesia dan gak bisa menyelepon kepada mereka, situasi aku gak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Karena aku bisa bahasa Indonesia, aku bisa menjelaskan situasi itu dan tolong kepada mereka juga. Jadi setelah situasi itu aku memutuskan untuk belajar Indonesia dengan lebih giat dan tekun. Karena aku adalah cuman orang yang bisa melindungi aku dalam situasi ini. Ya, jadi aku belajar banget dengan situasi kejadian ini. Apakah ini cerita aku yang lucu? Mohon semoga ini sangat menyenangkan juga. Dan hati-hati semuanya, jangan masuk ke tangga emergency, oke? Kalau harus pergi ke tangga emergency, jangan tutup pintunya. Dan langsung memberitahu kepada information desk. Oke? Itulah cerita aku.
Aku ada banyak cerita lucu atau menarik yang aku mengalami di Indonesia. Selain itu, aku akan menceritakan nanti juga. Terima kasih atas mendengarkan cerita aku hari ini juga. Dan aku akan kembali dengan video lebih seru dan menarik. Selalu jaga kesehatan dan semoga selalu sehat dan sukses. Dan bahagia juga. Sampai jumpa semua. Dadah. Dadah.